Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 21 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Teknologi Digital Sosial guna meningkatkan strategi marketing di era pandemi COVID-19. Diskusi ini disusun oleh saya, Akila Aulia Rahman, dengan NIM 22051026 dan teman saya Jila Nabila dengan NIM 22051024. Baiklah, saya akan membacakan latar belakang dari diskusi ini. Perkembangan teknologi informasi yang berkembang sangat pesat berpengaruh bagi masyarakat dalam mendukung berbagai kegiatan bisnis baik pasar besar maupun pasar kecil. Digital marketing sendiri adalah salah satu media pemasaran yang sangat memberikan pengaruh besar. Apalagi di era pandemi COVID-19 ini, masyarakat lebih memilih berbelanja online daripada offline, sehingga berpeluang besar untuk menggunakan teknologi sosial media sebagai sarana penjualan seiring perkembangan zaman di era globalisasi saat ini. Baik, rumusan masalah yang akan dibahas di diskusi ini yaitu bagaimana strategi digital marketing di era pandemi saat ini dan seberapa besar pengaruh digital marketing terhadap pemasaran di era pandemi COVID-19 ini. Oke, pada dasarnya digital marketing atau pemasaran digital adalah upaya pemasaran atau promosi yang dilakukan melalui perangkat elektronik atau internet. Untuk melakukan jenis pemasaran ini, sebuah bisnis dapat menggunakan mesin pencari, yaitu Google, media sosial, email, atau website untuk menjangkau pelanggannya. Pada dasarnya, digital marketing atau pemasaran digital adalah upaya pemasaran atau promosi yang dilakukan melalui perangkat elektronik atau internet. Untuk melakukan jenis pemasaran ini, sebuah bisnis dapat menggunakan mesin pencari, yaitu Google, media sosial, email, atau situs web untuk menjangkau pelanggannya. Ada banyak strategi marketing yang bisa diterapkan seperti Search Engine Optimization atau SEO, iklan berbayar, pay per click, dan media sosial marketing. Apa sih itu Search Engine Optimization? Optimasi SEO adalah strategi untuk meningkatkan visibilitas website di halaman mesin pencari Google. Saat ini, sebagian besar konsumen akan menggunakan Google untuk mencari informasi, layanan, ataupun produk. Dengan menggunakan strategi SEO, maka website Anda bisa mendapatkan peringkat yang tinggi di Google sehingga membuka peluang besar untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan. Beberapa strategi SEO yang bisa Anda lakukan pada website adalah seperti link building, penggunaan keyword relevan, memastikan web sudah mobile friendly, dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya iklan berbayar pay per click. Selain menggunakan strategi SEO, website juga dapat ditampilkan di posisi teratas Google menggunakan iklan PPC. PPC atau pay per click adalah pemasaran digital di mana Anda harus membayar setiap kali iklan yang ditampilkan, diklik atau dibuka oleh user. Situs web yang menggunakan iklan PPC biasanya akan muncul pada daftar teratas dengan kata AD di depan URL website. Dengan PPC, Anda dapat mengatur target pelanggan seperti lokasi, usia, jenis kelamin, hobi, dan lain-lain, sehingga iklan dapat dijangkau oleh target yang tepat. Baik, selanjutnya yaitu media sosial marketing. Penggunaan media sosial mengalami peningkatan selama masa pandemi karena orang-orang melakukan social distancing untuk mencegah penularan virus. Salah satu platform media sosial yang sedang populer dan digunakan banyak orang untuk pemasaran digital adalah TikTok. Selain itu, ada pula sosial media lain yang digunakan yaitu Facebook, Instagram, dan YouTube. Keunggulan digital marketing tidak seperti iklan di koran, selebaran brosur, dan semacamnya. Strategi pemasaran menggunakan media digital, khususnya online, dapat diukur secara tepat bahkan real time. Selain faktor kemudahan evaluasi, luas jangkauan geografis juga jadi salah satu keunggulan digital marketing. Dengan memanfaatkan media digital, Anda dapat menyebarkan konten atau brand produk Anda ke seluruh dunia hanya dengan beberapa kali klik. Salah satu elemen penting dalam digital marketing adalah aset. Kenali apa saja aset yang Anda miliki dan mulailah untuk fokus dengan beberapa aset saja. Aset dalam digital marketing itu ada website, postingan
blog, akun media sosial, identitas brand seperti logo dan company profile, dan juga jejak online seperti review, feedback dari pelanggan tersebut. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Gila Nabila. Baik, terima kasih kepada Gila. Saya akan membahas masalah selanjutnya. Untuk menjawab pertanyaan seberapa besar pengaruh digital marketing di era COVID-19, ya sangat berpengaruh besar karena di era COVID-19 kita dibatasi berinteraksi sosial dengan orang lain. Jadi di era COVID-19 ini banyak orang yang terbiasa menggunakan handphone dalam melakukan banyak hal. Jadi karena itu banyak orang yang berlomba-lomba untuk melakukan strategi digital marketing menggunakan HP. Jadi agar barang yang dipasarkan itu laku dan dikenal banyak orang, dan harus mempunyai pemahaman untuk melakukan strateginya agar tidak mengalami kerugian dalam memasarkan suatu barang, dan barang yang diperjual atau aplikasi yang dibuat bisa mendapatkan ranting yang banyak dan yang bagus. Kesimpulannya, sosial digital marketing sangat penting bagi perkembangan bisnis, apalagi di era COVID-19 saat ini. Selain mudah digunakan untuk menjalankan bisnis di media sosial juga lebih murah, apalagi masyarakat lebih memilih berbelanja online daripada berbelanja offline. Di saat pandemi seperti ini, kita memerlukan kepekaan terhadap apa yang terjadi di pasar dan melakukan fleksibilitas untuk mengikuti perubahan cepat. Itulah mengapa digital marketing menjadi solusi apalagi di era COVID-19 saat ini. Setidaknya ada beberapa manfaat besar yang bisa didapatkan bila melakukan digital marketing agar bisa mendapatkan keuntungan dan penjualan yang lebih meningkat. Sarannya diharapkan kepada pelaku usaha di era pandemi COVID-19 saat ini untuk mencari inovasi produk terbaru dan peluang kerja yang dibutuhkan pada saat COVID-19 saat ini, agar pendapatan pelaku usaha tetap stabil, dan dengan sosial media sangat mudah membantu selama berjalannya COVID-19 suatu usaha dan mempermudah diakses pembelian bagi konsumen. Baik, terima kasih kepada Zila Nabila. Mungkin sekian presentasi dari kami, hanya segitu yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.